Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, walaupun saya sendiri masih jet lag ya. Salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita adalah kitab Taharah dari kitab Fiqh Sunnah Lin-Nisa. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, i'lami ukhtil muslimah anna at-taharata bil lughah hiya an-nazafah wan nazahah min al-aqdar. Ketahuilah wahai wanita muslimah bahwasanya yang dimaksud dengan taharah dalam bahasa adalah an-nazafah wan nazahah, bersih dan suci dari kotoran. Wa fil istilah raf'ul hadas ay zawal al-wasf al-qa'im bil badan al-mani min as-salati wa nahwiha wa zawal an-najasa 'anil badan al-muslim wa thawbi wa makani. Secara istilah adalah mengangkat hadas, yaitu menghilangkan sesuatu dari badan yang menjadi penghalang untuk sholat dan sejenisnya, dan menghilangkan najis dari badan seorang muslim, pakaian dan tempatnya, ada di tempat sholatnya ini. Jadi secara istilah itu mengangkat raf'ul hadas wajah wasawal najas. Bahwa orang dikatakan suci. Hadas seperti orang kentut misalnya ya. Berarti dia tidak dianggap suci selama belum terangkat hadas tersebut dengan cara yang disyariatkan, yaitu adalah wudu. Kalau nggak bisa menggunakan air, bertayamum. Atau tidak sedang berhadas kecil tapi berhadas besar,
suci dari haid misalkan atau nifas, ya kan? Tapi belum mandi, termasuk kemudian setelah berhubungan badan, maka baru terangkat hadas besar ini dengan mandi wajib yang disyariatkan. Nanti pada waktunya akan dibahas insyaallah ta'ala. Atau seseorang mungkin saja tidak berhadas kecil dan besar, tetapi ada najis yang menempel pada tubuhnya, habis BAB mungkin, atau kena jipratan kencing, atau darah yang mengenai pakaian wanita, atau tempat sholatnya yang tidak suci. Maka hal ini harus dihilangkan dengan cara yang disyariatkan tentunya. Dihilangkan ainun najasahnya, baik dari badan, pakaian, dan tempat. Nah, ketika seorang sudah terangkat darinya hadas dan hilang darinya najis, maka orang ini dianggap suci. Wa tashtamilu taharah ma'rifatu ma yatatahharu bihi wa ma yatatahhar lahu wa ma yajib ay yatatahhar bihi. Dari bersuci ini meliputi pengetahuan tentang apa yang bisa digunakan bersuci dengannya, dan kemudian untuk apa, ya kan, hal tersebut dilakukan, dan apa yang mesti atau wajib untuk disucikan. Ahkamul miyah wa ma takunu bihi taharah. Ini yang berkaitan dengan hukum air dan yang dengannya taharah itu bisa dilakukan. Ini juga harus diketahui, ini bagian cakupan bahasan taharah, yaitu ma'rifatu ma yutatahharu bihi. La yakhfa 'alayki ayyatuhal mu'minah annahu la yasihu laki salatu ma lam takuni tahiratan minal hadasil akbar wal asghar. Wahai wanita mukminah, kata beliau, tidak ada yang tersembunyi atas kalian bahwasanya tidak sah sholat kalian sebelum kalian dalam keadaan suci dari hadas besar maupun kecil dan dari najis. Faqus sahih, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga riwayat Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah pernah
bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Allah tidak akan menerima suatu salat tanpa bersuci. Wa tahsulu hadhihi at-taharah istimali ahadith tuhurain atau al-mutahhirain al-ma' wa bin-turab alladhi yanubu 'anhu bi ba'd al-ahwal kama sayati. Hal ini, artinya bersuci tersebut, bisa dilakukan dengan satu dari dua hal yang mensucikan, baik air ataupun kemudian at-turab, yaitu debu yang menggantikannya dalam kondisi tertentu, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan. Jadi perempuan ataupun laki-laki atau siapapun, muslimah dan seorang muslim mukallaf dan mukallafah, dipastikan tidak sah sholatnya kalau sholatnya tidak dalam keadaan suci, baik dari hadas besar maupun kecil, termasuk kemudian najis. Sebab sabda Nabi SAW tadi mengatakan bahwa Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci, dan bersuci ini bisa dilakukan dengan dua hal, umumnya menggunakan air, ya, dan bertayamum manakala tidak mampu menggunakan air. Jadi di dalam Islam, ya, kaidah bersuci ini yang menetapkan bahwa sesuatu itu suci adalah harus agama, harus dalil, dan cara bersuci pun harus dalil. Dan dari apa kemudian harus orang bersuci juga harus dengan dalil. Artinya tidak boleh kita menentukan sendiri. Kita merasa suci habis mandi misalkan tanpa kita berwudu lalu sholat, ya maka sholatnya tidak sah. Atau kita merasa kotor, wanita pakaian yang terseret misalkan di jalan sampai ke masjid, lalu kemudian dia tidak sholat karena merasa pakaian kotor. Padahal ketika istri sahabat mulia Abdurrahman bin Auf itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pakaian yang selalu terseret, ya kan, kena kotoran, kata beliau, maka debu berikutnya itu yang mensucikannya, yutahhiru ma ba'dahu. Jadi udah dianggap suci dengan terseret atau terkena debu berikutnya, walaupun nampak dalam pandangan kita kotor. Jadi dalam Islam kotor belum tentu najis, bersih belum tentu suci. Maka ketetapan suci dan najis sesuatu adalah ketentuannya adalah agama, termasuk cara menghilangkan najis dan mengangkat hadas hanya bisa dilakukan dengan cara yang disyariatkan sebagaimana kita jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya, wal miyahu naw'an, air terbagi ada dua macam. Al-ma'u at-tahur wa huwa al-baqi ala asli khilqati wa huwa kullu ma dama min al-ard aw nazala min as-sama'
Qala ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Al-Anfal ayat 11. Air suci, ya kan, wa huwal baqi, yaitu air yang dari asalnya, ya kan, ya dia tidak tercampur dengan sesuatu, maka kemudian itu tetap pada kesuciannya. Ini gampangnya kalau daerah seperti di pedalaman, biasanya ada air genangan, menggenang, ada cekungan, ada air gitu ya. Biasanya terlihat hijau karena ada lumut. Lalu kita bertanya-tanya, ini hukumnya suci apa tidak? Kita katakan itu suci karena dari asalnya, ya kan, dia suci, kecuali ada bangkai babi misalkan masuk ke situ, maka baru dikatakan apa? Najis. Selama tetap pada asal ciptaannya, maka dia suci. Ya, yaitu seluruh air yang muncul dari tanah atau dari bumi itu suci. Artinya air sumur hukum asalnya adalah suci. Atau yang turun dari langit itu hujan, itu suci. Ya, karena sejatinya air hujan itu adalah penguapan air yang ada di bumi, umumnya dari lautan, dari sungai, dari sumur-sumur misalkan, atau dari danau, bendungan, dia menguap, lalu kemudian terbentuk awan, ditiup oleh angin dan turunlah hujan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menurunkan atas kalian dari langit, yaitu air, liyutahhirakum bihi, ya kan, supaya dengannya kalian bisa bersuci. Jadi hujan ini bisa digunakan untuk bersuci. Wa yadkhulu bi hadha miyahul anhar wal-thuruj wal-gharat wal-abar hatta wa in taghayyara bi tuli mukthihi aw bi mukhalatin tahirin la yumkinu sawmuhu anhu. Dan masuk dalam kategori air ini adalah air sungai, kemudian salju, ya kan, kemudian al-barat, sungai. Al-barat ini embunnya, wal-aba, dan juga adalah sumur-sumur. Meskipun ada perubahan ya pada air tersebut karena terlalu lama misalkan tidak digunakan, atau bercampur dengan sesuatu yang suci yang tidak mungkin terhindar darinya, ya seperti lumut atau daun-daun yang jatuh ke dalamnya, walaupun ya kan, sungai sumurnya lama tidak digunakan, hukum asalnya air ini adalah suci. Nah, wal barat dulu mungkin kita nggak kepikiran ya, itu embun. Bagaimana orang bisa menggunakan
embun itu sebagai media untuk bersucikan sedikit air. Ternyata sekarang ada teknologinya. Di Israel laknatullah itu, dia buat menangkap embun dari udara, ditaruh di gunung yang tinggi, lalu kemudian ada penampungnya, dan itu menghasilkan air dan dijual mahal. Ada kan? Idenya orang-orang, kalau mereka Masya Allah Islam luar biasa ya. Saya pernah dapat videonya itu di Israel, itu adanya. Dia nangkap air, dia buat semacam jaring gitu, ada medianya, lebar sekali. Jadi setiap angin yang lewat ke situ, lalu kemudian nempelin embun itu nempel, lalu kemudian dia turun ke bawah, netes, dan airnya banyak. Karena medianya juga banyak, dialirkan pada satu titik, lalu kemudian ada yang mengelola dan dibagi ya dengan bayar itu mereka. Yang nggak bayar nggak dialirkan ke mereka. Ini al-bard. Ulama telah membahasnya dulu, tapi teknologinya baru belakangan ada. Ya kalau sumur ya sampai sekarang, termasuk di Madinah pun masih ada sumur-sumur tua itu. Atau ya kan? Bukan sumur, genangan yang terjadi secara alami, biasanya itu di sawah-sawah gitu, tapi nggak pernah dimanfaatkan. Ada rumput, enceng gondok, ya kan, dan yang lainnya, atau lumut. Selama yang ada atau yang bercampur di dalam air itu adalah benda yang suci, maka tetap pada kesuciannya, walaupun sudah berubah warna. Begitu pula wa kadzalika miyahul bihar, yaitu air laut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lamma su'il an ma'il bahr, hal ini berdasarkan jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hukum air laut itu. Jadi pada saat itu para sahabat dia bertanya, mereka bawa air tidak cukup untuk berwudu dan yang sejenisnya. Lalu kemudian bertanya tentang air laut. Lalu Rasulullah menjawab, huwa tahuru ma'u al-hillu maitatu. Jadi air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi seluruh bangkai hewan laut itu halal, kecuali yang diperdebatkan itu masalah babi laut, anjing laut, bagaimana? Ya kan? Itu ulama berdebat. Ada yang tetap menghalalkan kepada keumuman hadis ini, ada yang mengharamkan berdasarkan dalil haramnya anjing dan babi. Jadi air laut itu bisa digunakan untuk bersuci, untuk mandi, ya kan, untuk membersihkan pakaian. Bahkan kalau di negara yang sulit air bersih seperti di Saudi Arabia, itu disuling, dibersihkan dari kandungan garamnya. Ada yang buat konsumsi, ada yang bisa buat mandi, ada yang dimanfaatkan
untuk penyiraman pohon-pohon yang ada di jalanan atau di taman-taman yang dibuat oleh mereka. Jadi untuk menghidupkan tanaman di Saudi itu cukup mahal. Di kita orang berusaha untuk motong-motongin, karena setiap kali hujan muncul lagi. Tetapi di Saudi sekarang ini sudah nggak seperti dulu. Kemarin saya di Madinah 2 hari, ya kan, 1 malam full itu hujan, ya kan? Dan hampir wilayah Saudi sudah hijau. Ini pertanda apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu sudah mulai dekat. Mereka kembali ke jahiliyah, lalu kemudian hijau, banyak melakukan kesyirikan, ya kan? Tinggal tunggu saatnya. Jadi belas skenario Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ma'u tahur huwa dhahir fi nafsi al-mutahhir li ghairihi. Air suci ini, kata beliau, tahir fi nafsi, dia suci, wal mutahhir li ghairihi, dan bisa mensucikan yang lainnya. Huwa alladhi yarfa'ul hadas wa yuzilun najas. Air semacam ini, ya kan, yang bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, inilah pentingnya kita tadi. Salah satu dari objek bahasan taharah ini adalah mengetahui media yang digunakan untuk bersuci. Dalam hal ini air, pastikan, ya kan, air itu bagian dari yang tersebut tadi, yaitu setiap air yang muncul dari bumi atau yang turun dari langit, atau salju, atau sungai, atau embun, atau sumur-sumur, termasuk kemudian air laut. Semua itu adalah suci dan dapat digunakan untuk bersuci, baik untuk mengangkat hadas kecil, hadas besar, ataupun kemudian menghilangkan najis. Sampai di sini paham insyaallah ya. Wa idza khalaqa al-ma' at-tahuru syai'un min at-tahirat. Wa idza khalaqa al-ma'u at-tahuru syai'un min at-tahirat. Fayughayyiru syai'an min awsafi fa huwa baqin ala tuhratihi ma dama dakhilan bi musamma al-ma'. Apabila air yang suci ini tercampur dengan sesuatu yang suci, lalu merubah sebagian sifat-sifat air ini. Sifat air itu kan bau, rasa, warna. Ya mungkin dengan masuknya itu agak sedikit bau gitu. Tapi yang mencampurinya adalah apa? Benda yang suci, maka dia tetap pada kesuciannya selama, ya kan, air tersebut masih dalam kategori sebutannya adalah air. Tapi kalau sudah ditambah dengan, kalau istilahnya comberan, ya, air juga ya, yang pastikan itu tidak suci.
Karena orang sudah menyebutnya bukan lagi air, tapi ini comberan, ya kan? Tapi hadis Ummu Hani, dalam hadis Ummu Hani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktasala huwa wa Maimunah min ina'in wahid fi qas'atin fiha asar ajib. Bahwa Ummu Hani menceritakan Rasulullah SAW itu pernah mandi bersama Maimunah dalam satu bejana. Di bejana itu ada bekas sisa kayak semacam tepung, hasil ulekan itu, untuk ajin. Kan biasanya kalau ada bejana bisa dimanfaatkan buat adonan, kan pasti ada sisa sedikit-sedikit gitu ya di pinggirnya itu, yang mungkin sulit untuk dibersihkan. Tapi Rasulullah mandi di situ, ya kan? Rasulullah SAW mandi di situ. Ini artinya bahwa air tersebut adalah suci. Sebab kalau tidak suci, beliau tidak akan mandi. Dan ini adalah mandi junub beliau. Dan airnya itu volumenya saya pernah dapatkan itu hanya 19 sampai 20 liter. Ya kan? Kalau mandi sendiri, seingat saya beliau itu hanya 3, nggak sampai 4 liter, ya kan? Nggak sampai 4 liter, mungkin sekitar 3,7, 3,75. Jadi sangat sedikit. Kalau mandi berdua 19-20 liter, kita kayaknya wudhu habis itu 20 liter. Ya sebetulnya tidak dibolehkan, harus menghemat air. Walaupun di negeri kita alhamdulillah air itu melimpah ruah, tapi ingat manfaatkan, ya kan, untuk kepentingan yang betul-betul urgent. Alhamdulillah. Jadi air yang biasa digunakan untuk masak santri, padahal sumur itu cuma 6 meter. Di depan itu ada 17 meter, 13 meter, bisa kering musim kemarau. Di kita enggak. Akhirnya mereka buat saling dalam-dalaman gitu ya. Yang di rumah saya juga sama itu, 11 liter, yang lain 22, 18. Walau pada akhirnya saya buat paling dalam, terakhir saya buat 34. Ya kan? Saya yakin ada dan tidak adanya air itu bukan karena masalah sumber dan tidak sumber. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menciptakan segalanya ini. Kan ada dalam surah Al-Mulk terakhir tahu? Wa may ya'tikum bima'in, gak ada apa? Ada di dalam.
3 hari, Masya Allah. Semua satu rumah kita kenal. Saya dari Mekah sebetulnya aman, tapi anak semua kena, dia tertular juga pada akhirnya. Kalau nggak dipaksakan ceramah, biasa ceramah hilang batuk itu. Buat tidur batuk lagi. Ada di dalam surah Al-Mulk, seingat saya, ayat terakhir, bilang ayat terakhir. Nah ini, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Ayat terakhir dari surah Al-Mulk. Baik. Kemudian wa amma idza khalatahu tahirun fa akhraju an musalma al-ma' fala yajuzu hinaidin at-tahur bihi ka idafat asy-syai mathalan ila al-ma'i fa innahu yanqulu ila musamma asy-syai wa laysa al-ma' fala yajuz at-tahur bihi. Adapun ketika air yang suci tadi bercampur dengan sesuatu yang suci, namun dengan bercampurnya ini mengeluarkan dia dari sebutan air, maka pada saat itu tidak boleh bersuci dengannya. Seperti dikasih teh misalkan, kasih kopi, orang tidak lagi menyebut air, tapi sudah berubah menjadi, ya kan, kopi dan teh atau susu. Maka pada saat itu tidak boleh bersuci dengannya. Wa kadzalika la yajuzu at-tatahhuru bima atasara min at-tahirat kama al-ward li'annahu la yusamma ma'an haqiqatan. Begitu pula tidak boleh bersuci dengan air sulingan dari sesuatu yang suci seperti, ya kan, sulingan bunga mawar seperti yang di Saudi itu, ya kan, di Taif sekarang ada penyulingannya. Walaupun itu air nampaknya, tapi ini tidak masuk dalam kategori air secara hakikatnya, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan umumnya orang Arab memanfaatkannya sebagai wewangian gitu, dijual sekarang itu di Taif. Jadi sekarang umroh plus Taif ini. Yang kedua, al-ma'un najis. Ya kan? Al-ma'un najis, air najis. Wa huwa alladhi khalatahu najasatun wa athara bi ahadi awsafih. Air najis definisinya adalah air yang tercampur dengan sesuatu yang najis dan mempengaruhi salah satu sifatnya. Masail tata'allaq bi ahkamil wiyah. Masail ya,
yang berkaitan dengan hukum-hukum air ini. Yang pertama, al-ma' al-mutasaqitu min a'dha'il wudu'i wa nahwi baqin ala tahuriyatihi. Wa yajuzu ay yatatahharu bihi marratan ukhra ma lam tataghayyar rihuhu aw lawnuhu aw ta'muhu bi mukhalafati najasatin. Faqad kana as-sahabatu yaktatiluna ala ma tasaqata min wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi poin yang kedua, beliau tidak bahas secara detail tentang air najis. Yang dimaksud di sini, jadi air suci asalnya yang kurang dari 2 kulah ya. Kurang dari 2 kulah. Lalu kemudian kena najis. Sekalipun tidak merubah salah satu dari sifat airnya, maka dia najis. Dulu pernah saya sampaikan, Ihsan masih ingat nggak? 2 kulah itu bulan liter berapa? Pernah saya sebutkan dulu. Eh? 200, bukan 200 lebih. Saya lupa sekarang. Karena itu saya dapatkan dulu dari pelajaran fikih di Mekah itu. Beliau hitung ada angkanya. 200 sekian liter itu. Jadi kalau sebelum 2 kulah, jadi kalau nggak sampai 2 kulah, walau tidak berubah sifatnya dengan masuknya najis ke dalamnya, ya kan? Kalau misalkan katakanlah 100 liter kencing anak, saya yakin tidak merubah sifat air itu. Kenapa merubah airnya banyak? Tapi ini kemudian merubah status hukumnya dari suci ke najis. Tapi kalau lebih dari 2 kulah, ya kan, masuk najis, kalau tidak berubah sifatnya, maka tetap suci dia. Nah, sekalipun jutaan kubik air seperti air Kali Ciliwung misalkan, ya kan, udah berubah bau, rasa, semua itu, maka kemudian itu menjadi najis. Kecuali disuling lagi. Dan saya pernah ditanya dulu di BI itu waktu kajian. Lalu saya tanyakan, karena saya nggak punya jawabannya, tanya ke Majelis Fatwa di Mekah, bagaimana hukum penyulingan air dari sampah rumah tangga? Apakah kemudian bisa digunakan untuk bersuci? Jawaban beliau, kalau memang penyulingannya itu bisa mengembalikan kepada asli airnya, ya, mensterilkan najis dan segala macam itu, kata beliau, maka kembali kepada kesuciannya.
ya kan, kembali kepada kesuciannya. Artinya bisa digunakan untuk bersuci kalau memang ada teknologinya. Ya, karena dalam Islam itu kalau sesuatu dikatakan najis kalau ada najisnya. Ketika terangkat najisnya itu, berarti kan kembali kepada kesuciannya. Ini kaidah umumnya. Kan al-hukmu yaduru ma'al lillati wujudan wa adaban. Hukum dan illah itu selalu berjalan bersama, ada dan tiadanya. Kalau ada illah berarti adanya hukum, ya kan? Ya nggak ada illah nggak ada hukum. Kalau dianggap dihukumi najis kan ada najisnya, maka ketika najisnya itu sudah terangkat, maka tidak lagi dihukumi najis, maka kembali kepada kesuciannya. Nah, kemudian baru beliau masuk ke dalam pembahasan hal yang berkaitan dengan air. Beliau ceritakan tentang air bekas wudu ini dan yang lainnya. Beliau katakan itu tetap pada kesuciannya dan boleh bersuci dengannya. Mungkin gampangnya kalau di pesantren kita dulu ada bak kecil yang ukuran mungkin 1 meter kali 2, tingginya 80 sentian. Jadi di sampingnya itu dibuat keran-keran, ada yang hidup dari atas wudunya itu. Karena santrinya banyak, pengen cepat-cepat gitu kan. Bagaimana dengan status hukum air itu? Kan dia berwudu di situ, air dari wajah jatuh lagi ke situ, ya kan? Maka dalam hal ini tetap pada kesucian air itu, ya kan? Karena wajah kita nggak najis, ya kan? Air tetap pada kesuciannya. Hal ini mengacu kepada praktek para sahabat, di mana pada saat itu mereka berebutan berwudu dengan bekas air wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian pesantren di Indonesia yang mempraktikkan. Ya hukum asalnya sih boleh ya, tapi umumnya orang kita itu ngalap berkah, itu nggak boleh. Tabarruk hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum asal anak santri berwudu dengan bekas wudunya gurunya, kiainya, ya nggak masalah wudunya, sepanjang tidak ada niat khusus di dalam dirinya itu untuk bertabarruk dengan air wudu ini. Karena ini kita bicara tentang masalah status hukum airnya, suci apa najis? Suci, ya kan? Bahkan dalam Sahih Bukhari ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu huwa al-mar'at bin nisa'i min ina'in wahid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mandi bersama seorang istrinya dalam satu bejana, yang sampai kepada kita 2 orang yang pernah mandi bersama Rasulullah, Aisyah dan Maimunah, dalam satu qadah. Satu qadah itu ya kurang lebih tadi 19 sampai 20 liter. Kemudian yang kedua,
La taslubu at-tahiriyatu min al-ma'i bisyakk li'anna al-asl taharah wa mata syakka bana 'ala al-yaqin wa illam yatayaqqan taharatahu wa la najasatahu fayutawadda minhu bittifaqil ulama. Kesucian suatu air itu, ya kan, itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, karena hukum asalnya adalah suci. Kalau ada seorang ragu akan kesucian air itu, bana 'alal yaqin, ya kan, dia harus dibangun di atas keyakinan yakinnya adalah suci, karena hukum asalnya suci. Walaupun dia tidak yakin suci dan najisnya air tersebut, maka boleh digunakan untuk wudu menurut kesepakatan para ulama. Contoh kita misalkan, biasanya terjadi gini ketika di pegunungan atau di bukit atau kemudian di di hutan, ya kan, di sawah, kita tidak tahu apakah air ini najis atau tidak, ya kan, maka tidak serta-merta lalu kemudian dihukumi air itu tidak suci. Sebab hukum asal air itu adalah suci. Untuk kemudian memastikan tidak boleh dengan keraguan, kayaknya nggak bisa. Jadi kembali kepada hukum asalnya, yakin kalau air ini adalah suci, meskipun, ya kan, dia tidak yakin dengan kesucian dan kenajisan itu, masih ragu gitu. Tapi hukum asalnya setiap air itu adalah apa? Suci. Kalau masuk dalam kategori air yang tersebut tadi di poin yang pertama, itu suci dan mensucikan itu, maka boleh berwudu dengan air tersebut. Ini menurut kesepakatan para ulama. Tapi untuk sementara sampai di sini saja barangkali materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti tolong pada pertemuan berikutnya tentang an-najasat allati warada an-nassu biha, ya kan, perkara najis yang ada nasnya. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kalau kita sholat terus baca ayatnya yang agak panjang seperti An-Naba, terus dibagi dua, rakaat pertama sebagian dan rakaat kedua sebagian. Pertanyaannya, apakah rakaat keduanya membaca Bismillah? Karena itu kan lanjutan ayat. Terkait dengan masalah bacaan, mengawali bacaan surat dengan
basmalah di dalam sholat, ya kan? Memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang tidak membacanya, ya sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, ya kan? Seingat saya dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, karena sudah baca, ya kan, Al-Fatihah sebelumnya, sehingga itu merupakan sebuah kelanjutan saja. Sehingga pada rakaat berikutnya setelah baca Al-Fatihah tinggal lanjutkan potongan atau bagian yang kedua dari bacaan tersebut. Wallahu ta'ala. Abu Wan bertanya, apakah darah bekas bekam termasuk najis? Darah manusia, ya kan? Saya ingat dengan perkataan saya Al-Bani rahimahullah taala, itu tidak najis. Yang najis dari manusia itu kalau haid, nifas. Ya, sebab para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika perang, ya kan darahnya keluar masuk muka mereka, dan tidak ada bahasa usul dalam hal ini yang mengisyaratkan kalau darahnya itu tidak darahnya kita yang dikeluarkan itu tidak najis. Wallahu ta'ala. Kecuali darah yang tadi itu, ya kan, darah haid dan darah nifas. Wallahu ta'ala. Baik, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum meratakan air ke seluruh tubuh di dalam mandi janabah? Ya wajib. Wallahu ta'ala. Nah, ya silakan. Hah? Kenapa? Yang Anda tahu itu tidak najis. Allah Ta'ala. Ada lagi? Masih ada? Apa perbedaan tata cara urutan mandi haid dan mandi janabah? Sama persis sebetulnya cara mandi janabah dengan mandi haid itu, perbedaannya itu hanya pada kepangan rambut ya. Kepangan rambutnya itu wajib diuraikan
untuk mandi haid, adapun janabahnya tidak. Wallahu ta'ala. Si ada? Oke, kalau sudah nggak ada, yang tentang menempelkan ke dinding 3 kali. Apa maksud ke dinding 3 kali? Ke tanah maksudnya ini. Setelah mencuci kemaluan, dan itu bisa digantikan dengan sabun. Ya kan, kalau zaman Rasulullah ke tanah, dan ulama itu membolehkan menggantikannya dengan sabun, baik untuk mandi wajib dari mandi junub maksudnya, dan mandi haid sama. Jadi nggak letterlek banget, karena tujuannya itu adalah membersihkan tangan dari kotoran. Mungkin ada bakterinya sehingga kemudian ditempelkan ke tanah seperti itu. Nah, ini kalau ke dindingnya kotor, dulu ke tanah. Dan ulama membolehkan itu gantikannya dengan apa? Sabun. Baik, ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.